Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Al-Fakir Abi Faisal. Saudara, sudah lama ngejumpa. Rabu saudara 4 Desember 2024. Bagaimana keadaan saudara dan keluarganya? Semoga semuanya sehat walafiat, mulia barokah. Amin. Allahumma amin. Amin ya robbal alamin. Masih panjang umur perubahan, panjang umur perjuangan. Nggak mau berubah, nggak mau berjuang. Apa kabar? Apa ya? Otak. Otak mana otak? Coba gimana coba? Pedagang kecil dihina, ampun dah. Harusnya dia ini kan makomnya kan sebagai ulama, harusnya dia ini mencerdaskan umat, bukan jadi beban bagi umat, ya kan? Ini malah jadi beban. Ya setelah ada guyonan gak jelas gitu, akhirnya dia minta maaf juga, saudara. Minta maaf. Nah, lucunya lagi, itu penjual es tehnya itu akan pergi umroh oleh netizen, diberangkatkan umroh oleh netizen, diangkat derajatnya, ya kan? Luar biasa. Ini ada berita nih saudara dari Republika. Ditegur namanya Mayor Teddy, Gus Miftah minta maaf. Bagaimana saudara, maafin nggak tuh? Ya, tuh. Minta maaf selesai gitu ya. Aduh. Ya dengan kerendahan hati si Gus Miftah ini minta maaf karena sering bercanda kata dia. Bercanda nggak begitu juga lah. Langsung aja kita bacain beritanya saudara. Republika.co.id. Miftah Maulana itu meminta maaf atas ucapannya yang kasar kepada penjual es. Dia mengucapkan kata tidak pantas ketika penjual es di tengah pengajian yang dipimpinnya itu viral videonya. Dengan kerendahan hati si Miftah ini minta maaf atas kekhilafannya yang memang sering bercanda dan lain sebagai macamnya. Ya dia juga ucapannya itu berlebihan kata dia sendiri ya kan. Ketika menegur penjual es yang keliling di tengah jamaah saat dia berceramah. Kemudian dia juga minta maaf atas kegaduhan yang merasa terganggu dengan candaannya yang dinilai masyarakat mungkin berlebihan. Nah, selaku utusan khusus bahkan Presiden Bidang Kerukunan Beragama ini harusnya mengungkap ia juga sudah mendapat teguran dari Sekretaris Kabinet Serkap Mayor Teddy karena alasan itulah dia minta maaf kepada masyarakat. Jadi minta maafnya bukan karena tulus ya, tapi karena ditekan gitu ya oleh Mayor Teddy, apakah ditekan oleh Prabowo atau gimana? Dia juga berjanji bakal lebih hati-hati dan lain sebagai macam preketek lainnya saudara. Nah, udzubillah min zalik. Pedagang es, emang salahnya di mana? Ya kan? Cuman jualan es gitu loh. Kalau mau marah harusnya ke sono, ke Israel, ya kan? Ke Yahudi Zionis dan lain sebagainya macamnya. Kok pedagang kecil yang notabene dia hadir di pengajiannya dia sendiri gitu kan? Udah mau dengar juga udah alhamdulillah gitu kan? Pakai dihina segala. Padahal kalau para pejuang nafkah itu tidak ada kehinaan untuk ayah siapapun yang berjuang menafkahi keluarga. Nah makanya inilah pentingnya kita bersama di barisan habaib dan ulama lurus. Ya kan? Habaib dan ulama lurus yang bukan ulama jadi-jadian. Karena ulama jadi-jadian ya begini. Bukannya merangkul tapi malah menggebuk. Bukannya merangkul malah menghina. Ya kan? Na'udzubillah min zalik. Ulama itu warasatul anbiya, pewarisnya para nabi. Ya kan harusnya merangkul umat, merangkul. Nabi SAW sendiri bahkan dalam suatu hadis, man lam yahtam bi amril muslimina falaisa minna. Barang siapa yang bangun di pagi hari tidak mikirin umatku, maka dia bukan golonganku kan gitu. Saking penekannya sayangnya kepada umat, ya kan? Ulama itu mencerahkan umat, mencerdaskan umat, bukan menjadi beban bagi umat, apalagi menghina umat. Dalam catatan sejarah, kisah para nabi dan rasul, Qasasul Anbiya, Imam Ibnu Katsir, ini para nabi dan rasul, para utusan Allah Subhanahu wa taala memandang yang namanya profesi tertentu sebagai sebuah kemuliaan. Contoh, Nabi Daud merupakan pengrajin keranjang yang terbuat dari batang pohon korma. Kemudian ada Nabi Idris, seorang penjahit. Ada Nabi Zakaria alaihissalam, seorang tukang kayu. Sementara Nabi Musa alaihissalam itu pernah bekerja sebagai penggembala domba yang dimiliki calon mertuanya. Adapun baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pernah mencari nafkah dengan menggembalakan ternak milik orang lain. Begitu beranjak remaja, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu beliau itu berdagang, mahir dalam berdagang bahkan. Bahkan sebelum kenabiannya beliau dikenal sebagai orang yang pedagang sukses terpercaya al-amin, ya kan? Nabi SAW itu mengajarkan kepada umatnya untuk tidak memandang remeh
tidak menghina dan lain sebagainya macamnya, profesi apapun, selama cara dan produknya halal. Nah kalau kita lihat bagaimana Miftah ini polanya, cara mikirnya, dia sebenarnya apa sih, gangguan apa sih? Nah sekarang pertanyaannya, gangguan apa? Gangguan ODGJ atau gangguan apa? Kalau memang keceplosan apa? Kita coba bahas dari perspektif kesadaran tentang bagaimana melihat karakter asli dari seseorang, bagaimana hubungannya dengan yang namanya katanya sih keceplosan. Nah orang yang level dengan kesadaran kesombong itu emosinya adalah hinaan, ya kan? Bahasa sehari-harinya adalah makian, ya kan? Nggak peduli dia itu mau profesi apapun itu dimaki sama dia, ya kan? Nah maka merendahkan orang itu menjadi pikiran bawah sadarnya, yang itu terungkap dari perkataan dan sikapnya yang biasanya anti kritik. Nah inilah yang anti kritik, merendahkan orang. Ini tipe orang sombong, menolak kebenaran dan juga merendahkan manusia. Inilah sombong, makna hakiki daripada sombong itu. Nah dari perkataan orang ini, yang orang-orang model kayak Miftah ini, tanpa sadar akan merendahkan orang lain. Sekali lagi tanpa dia sadar, bisa jadi bahkan menganggapnya ini hanya bercandaan. Atau ketika ucapannya tidak merendahkan namun hatinya merendahkan orang dengan sikap tidak mau mendengar orang dengan derajat ilmunya, kekayaannya atau jabatan yang berada di bawahnya. Apalagi kalau dikritik, paling anti kritik. Walaupun dia bilang saya tidak anti kritik, tapi dia sebenarnya anti kritik. Nah orang seperti ini juga tanpa sadar akan bersikap suka motong pembicaraan orang lain. Kalau kita bicara psikologi kesadaran, nah dia mendengar untuk menjawab, bukan untuk memahami orang lain. Orang di level kesadaran ini juga akan selalu menempatkan dirinya. Ceritanya adalah saya, menurut saya dan sebagainya macamnya. Saya. Dan ketika ngobrol dan berdiskusi orang lain, siapapun dia. Nah orang seperti ini jika dia laki-laki atau suami cenderung sulit mendengar pendapat istri atau anak-anak dan tanpa sadar menjatuhkan bahkan di depan umum. Yang udah kan begitu kan, tipe-tipe orang begitu. Ada di salah satu videonya itu Miftah itu juga pernah yang namanya mempermalukan istrinya sendiri di depan umum, ya kan? Nah orang di level kesadaran ini tanpa sadar suka membuli orang lain karena posisi dia di atas, merasa di atas, dikonsumsi orang di level kesadaran yang tadi. Nah orang di level kesadaran ini lucunya tanpa sadar selalu melihat kebenaran dari orang yang membawa kebenaran, dari ormas tertentu yang benar lah, dari kelompok ini yang benar lah, dari penguasa yang benar lah. Pokoknya yang benar dinilai dari sudut pandang makhluk, ya kan? Yang ngomong lebih kaya atau kagak, yang ngomong itu punya kekuasaan atau kagak, yang ngomong itu punya pengaruh apa kagak. Nah ini biasanya dia pasti dengerin. Nah kalau dirasa berbeda dengan posisinya ada di bawah, orang ini tanpa sadar dia akan meremehkan pendapat orang lain. Seperti bilang khilafah nggak ada, bukan ajaran Islam lah, ya kan? Khilafah bukan ajaran terlarang lah, ya kan? Ormas tertentu adalah ormas terlarang lah, ya kan? Jadi meremehkan, merendahkan orang lain dan kelompok dakwah yang notabene tidak sesuai dengan keinginan akalnya dia. Nah orang di level ini suka goyonan merendahkan orang lain dari sikap, gestur dan ketawa yang model kayak itu yang sudah saudara saksikan lah video-videonya beredar. Ya orang di level ini juga gampang tersinggung dengan ucapan dan perkataan yang dianggap menyinggung dirinya. Di level ini juga punya ego yang tinggi daripada otaknya, daripada nalarnya. Cara egonya, cara mikirnya itu sangat sedikit daripada nalarnya, ya kan? Daripada egonya. Egonya ketinggian. Maka egonya terlebih dahulu yang beraksi duluan daripada otaknya, daripada nalarnya. Nah, orang di level kesadaran ini biasanya banyak sekali tuntutan dalam kehidupan. Menuntut untuk dapat fasilitas ini, fasilitas itu. Pengen di ini, pengen di itu, pengen jabatan ini, jabatan itu. Menuntut untuk mendapatkan apresiasi ini, apresiasi itu. Pengen diakui ini, itu, dan lain sebagainya macamnya. Orang di level ini biasanya menjadi narsis. Narsis bukan selfie, tapi narsis itu ketika dia selalu ingin menjadi pusat perhatian, pusat drama, pusat sinetron. Di masalah yang gak ada diada-adain, masalah kecil digede-gedein. Nah ini tipe-tipe orang yang egonya kesadarannya kayak gini. Ya kita jawab iya, contohnya salah satunya orang-orang yang punya kesadaran seperti ini. Contohnya seperti Gus Miftah ini, yang disebut orang-orang sebagai Gus. Padahal level Gus itu enggak seperti itu. Gus itu kan ulama itu khosyah, hanya takut kepada Allah dan juga mengayomi makhluk-makhluk ciptaan Allah, termasuk orang-orang sesama manusia lah. Gak usah sama manusia lah, sesama muslim aja lah.
Nah, namun penyakit hati ini tidak hanya menimpa Miftah. Kita semua bisa menimpa hal-hal seperti ini. Hati saya, hati kita juga akan terjangkit juga kalau kita tidak hati-hati, ya kan? Nah, jadi semoga penjual minuman yang digoblok-goblokin oleh penceramah agama yang katanya ketinggian ilmunya itu, ya kan? Semoga penjual minuman ini yang dihina oleh penceramah agama yang notabene bukan penjual agama ini diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Beban di atas kepalanya yang minuman itu teh tadi itu mungkin tidak bernilai dibandingkan harga sendalnya sepatunya si penceramah tadi. Tapi ingat, penjual es teh ini dia sedang berjihad menafkahi keluarganya, bukan sedang menjual agamanya, bukan menjual ayat, bukan menjual hadis. Sungguh Allah adalah seadil-adilnya menilai. Bagaimana menurut saudara? Mungkin ada yang mau diskusi, komentar di kolom komentar. Izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap hangat dalam kondisi mungkin di lokasi masing-masing ada hujan, ada mungkin sedang kering ya, tidak kunjung hujan beberapa hari atau sedang gerimis-gerimis tidak menentu. Tapi cuaca politik kita itu senantiasa ada saja berita yang sedang naik atau sedang gempar-gemparnya yang akan bisa kita jadi bahan pembahasan di sentiasa tontonan-tontonan yang hari ini kita bisa perhatikan. Nah, yang seharian ini itu update banget itu tentang aktivitas ceramah dari salah satu staf khusus ya, staf khusus presiden di bidang untuk moderasi beragama dan toleransi. Nah, jadi ceritanya penceramah kondang Gus Miftah atau yang biasa dikenal dengan nama panjangnya Miftah Maulana Habibur Rahman ya, itu viral gara-gara ada video yang tersebar luas dari ceramahnya di salah satu wilayah di daerah Jawa Tengah di Magelang, Kabupaten di Magelang ya. Itu dengan nada yang tampaknya merendahkan ya. Juga dan ini diupdate di salah satu akun video itu diupdate di salah satu akun ofisial ormas tertentu di Kabupaten Magelang gitu. Jadi videonya panjang. Ya, dalam salah satu beberapa menit video itu ada peristiwa di mana ada penjual es teh manis gitu keliling. Nah, di sanalah ada dalam tanda kutip orang-orang yang di atas panggung dan dimulai oleh Gus Miftah tadi, Miftah Maulana Habibur Rahman itu memulai pembicaraan itu gitu, yang tampaknya merendahkan perilaku penjual es teh tadi ya. Juga ada beberapa pembicara yang di atas panggung ya, orang-orang yang di atas panggung itu tampaknya lepas sekali untuk mentertawakan apa yang disampaikan oleh Gus Miftah itu sendiri. Nah, coba teman-teman sendiri, videonya juga sudah cukup banyak beredar teh, dan kita bisa melihat bagaimana viral dulu ya, baru minta maaf nih ya. Padahal kita bisa melihat betapa kalau kita jadi orang yang jualan di situ, sakit hatinya itu luar biasa teman-teman semuanya ya. Ditertawakan di lokasi umum, di tempat umum ditertawakan dan disindir juga. Itu kan ketika berada di kondisi demikian ya, ditertawakan demikian segala macam, tentu ini sesuatu yang tidak kita inginkan tentunya gitu. Nah, teman-teman semuanya, sebelum peristiwa ini ya, tentang mengolok-olok ya penjual es teh manis yang keliling di ceramahnya itu, ada beberapa peristiwa yang mungkin kita akan flashback
terkait dengan Miftah Maulana Habibur Rahman ini sendiri. Ya, sederet kontroversi Gus Miftah sebelum viral ejek pedagang es teh. Juga ini kita ambil dari Tribun News ya, yang tayang Rabu 4 Desember 2024 jam 7:42. Miftah Maulana Habibur Rahman itu menjadi sorotan ya setelah dirinya mengolok-olok seorang pedagang es teh saat mengisi sebuah acara dakwah. Dalam potongan video yang viral di media sosial, Gus Miftah mulanya memanggil pedagang es tersebut. Ia berteriak sebelum mengeluarkan kalimat kasar pada bapak penjual es itu. Es tehmu isi akeh enggak? Es tehmu masih banyak enggak? Tanyanya ini di Tribun News ya. Belum menerima jawaban, Gus Miftah langsung berseru, ya sana jual goblok gitu ya. Nah, sautnya sembari tertawa terbak-barak. Kamera lantas menyorot reaksi pedagang es itu yang hanya menghela nafas yang cukup panjang. Jual dulu, nanti kalau belum laku ya udah takdir, kata Gus Miftah begitu teman-teman semuanya gitu lagi, dan masih tertawa tentunya. Belum lama ini dirinya sempat trending juga karena trending setelah menoyor kepala istrinya di depan umum. Dari video itu Gus Miftah tampak asik berjoget di sebuah acara ulang tahun pondok. Tapi kemudian dia berulang kali menoyor dan menggoyang-goyangkan kepala sang istri hingga nyaris terjatuh. Tak sedikit yang mengecam aksi Gus Miftah itu. Ya, namun dari pembelaannya Gus Miftah merasa hal tersebut sudah biasa dilakukan kepada istrinya. Ya, ini jadi wajar ya kalau teman-teman semua yang ada di sini melihat perilaku yang dilakukan oleh Miftah Maulana terkait dengan penjual es itu apalagi gitu. Saya sudah sangat paham dengan framing media. Saya hanya merasa kasihan dengan orang-orang yang begitu mudah memfitnah dan memframing sesuatu yang sebenarnya tidak benar, kata Gus Miftah ditemui di kawasan Bundaran HI, Jakarta Pusat, Minggu 6 Oktober 2024 yang lalu. Bahkan dirinya berdalih hanya bercanda. Nah, begitu juga dengan kondisi yang terjadi kepada penjual es teh manis ini ya. Beliau mengatakan itu candaan biasa saja, guyonan biasa yang dilakukan gitu. Meskipun pada akhirnya Gus Miftah itu datang bertemu dengan Pak Sonaji untuk melakukan minta maaf, dan Pak Sonaji berbesar hati untuk memaafkan. Ini Masya Allah nih. Kita belajar banyak dari Pak Sonaji ini yang dia berbesar hati untuk minta maaf. Perkaranya adalah kenapa harus viral dulu baru minta maaf gitu. Kenapa harus ada teguran dulu dari istana baru meminta maaf? Padahal perilaku ini tentu ya sesuatu hal yang ironis sekali dan sangat bersedih. Kondisi seorang pejabat yang harusnya dia menjadi juru bicara bidang toleransi dan moderasi justru melakukan perbuatan-perbuatan atau perkataan-perkataan yang justru menyakitkan seseorang. Bahkan kita tahu sendiri sekarang lagi marak juga yang jualan es teh manis di berbagai pinggir jalan. Pada kondisi tertentu kalau kondisi ini tidak dimungkinkan teman-teman semuanya, apa yang kita lihat gitu ya, betapa banyak orang yang merasa tersakiti tentunya ya, padahal ini staf khusus bidang moderasi dan toleransi. Tapi ada satu video yang viral yang lainnya di mana ada Ustadz Abdul Somad yang dikenal radikal ya, itu justru beliau beradab sekali ya. Ini orang radikal nih teman-teman semuanya. Ustadz radikal nih ya, itu memanggil, kemudian itu bertanya kepada ibu-ibu penjual es teh di lokasi ceramahnya. Itu terjadi bulan Agustus. Nah, jadi jauh sebelum peristiwanya Gus Miftah ini, betapa cara akhlaknya Ustadz Abdul Somad yang dikenal radikal ini jauh ya, mungkin tidak toleransi seperti Gus Miftah ya. Dia memanggil kemudian bertanya, sisa berapa Bu? 3 ya. Yaudah tolong Ibu tunjuk siapa yang mau dikasih, dan ini uangnya. Kemudian Ustadz Abdul Somad di dalam cuplikan itu membayar dengan membayar uang Rp75.000 yang disambut bertanya langsung ya. Itu adab ketika seorang ustadz radikal yang bukan sebagai staf khusus di bidang toleransi dan moderasi tentunya. Nah, ini
staf khusus di bidang toleransi dan moderasi melakukan perkara-perkara demikian. Mungkin begitu ya cara untuk ini disebut dengan toleransi dan moderasi yang pro Pancasila dan NKRI ya, mewakili. Karena tentu kan beliau itu kalau ketika tampil di mana-mana ya mewakili sebagai staf khusus bidang moderasi dan toleransi dong gitu. Dan sementara Pak Ustadz Abdul Somad itu sebagai tokoh yang dinilai sebagai tokoh radikal yang perbuatannya justru kita harus hati-hati gitu. Nah, itu satu sisi. Dan ada pernyataan salah satu habaib yang justru bilang begini, hati-hati, waspada. Ya, sekarang gus-gus kita tuh sedang disorot ya sedang dibuat dicitraburukan oleh golongan bukan Ahlussunnah wal Jamaah. Padahal secara realitas, secara nyata kita melihat perilaku buruk itu nyata gitu. Ada seorang habaib itu yang membela perilakunya gus-gus ini kan yang kita melihat kok ada lah gitu. Ada seorang habaib yang mendukung perilaku konyol dan mengatakan bahwasanya hati-hati, gus-gus kita itu sedang dipojokkan oleh kelompok-kelompok anti Ahlussunnah wal Jamaah gitu. Padahal beberapa komentar ada Pak Islah Barawi juga muncul mengkomentari negatif pernyataan Gus Miftah. Coba teman-teman klik sendiri. Padahal Pak Islah Barawi ini ya satu komponen ya gitu. Juga ada Gus Arifin juga di Jawa Timur yang komentar juga negatif tentang perilakunya Miftah Maulana Habibur Rahman. Jadi jangan bilang radikal dong, jangan bilang tokoh anti Ahlussunnah wal Jamaah dong gitu. Ya ketika kita lihat secara realitasnya berbuat begitu ya sudah gitu. Ya harus adil lah gitu dalam menilai gitu. Kalau perbuatan itu negatif ya kita nilai perbuatan itu negatif gitu. Ya. Nah, kira-kira teman-teman semuanya, kalau betul yang bersangkutan ini Miftah Maulana Habibur Rahman ini sebagai staf khusus bidang toleransi dan moderasi, apakah begitu cara untuk toleransi dan moderasi di dalam Pancasila kita, di dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 gitu. Ya, guyonan, mentertawakan dan segala macam. Meskipun pada akhirnya Pak Miftah sendiri itu ngupload video yang seakan-akan di postingannya itu untuk ya meredam api lah ya, meredam situasi gitu ya. Begitulah caranya gitu. Nah, dan beberapa grup-grup itu, grup-grup yang lain, teman-teman dari Nahdlatul Ulama itu bersikap juga sama dengan Pak Gus Arifin untuk bagaimana teman-teman dalam satu kota di Jawa Tengah itu ada kabarnya akan ada acara Miftah Maulana Habibur Rahman itu, dan di antara di grup itu tampak sekali perbincangan untuk tidak mengundang, ya, tidak meneruskan undangan untuk mengundang Miftah Maulana Habibur Rahman ini untuk ngisi di kampung mereka, di tempat mereka gitu. Dan mereka beranggapan ya harus ditarik tuh uang panjarnya segala macamnya ya. Ada screenshot yang beredar luas gitu ya, kita nggak tahu apa yang nampak gitu, tapi mudah-mudahan berita ini tidak benar gitu ya, ada yang begitu gitu teman-teman semuanya ya. Dan kita merasa bahwasanya kondisi realitas bangsa kita hari ini perlu contoh yang teladan, perlu contoh yang lurus, perlu contoh yang baik bagi negeri kita tercinta gitu, untuk bisa melihat karena gini, kita kurang sekali keteladanan, sehingga contoh-contoh keteladanan itu harus dimunculkan dari sekarang. Dan sangat miris kalau ada orang-orang yang ditunjuk oleh pejabat-pejabat di negeri kita untuk mewakili negeri kita atau menjadi simbol di negeri kita, untuk menjadi sosok di negeri kita, untuk bisa
mengayomi masyarakat, memberikan keteladanan di masyarakat, tapi justru membuat rasa sakit di masyarakat. Bahkan kira-kira coba deh teman-teman komentar apa yang harus dilakukan oleh negara ini kepada, atau apa yang perlu dilakukan oleh presiden, oleh pejabat-pejabat negeri ini terkait dengan tokoh-tokoh yang selama ini ya tidak bisa menjaga mulutnya, tidak bisa menjaga adabnya, tidak bisa menjaga akhlaknya gitu, untuk membentuk manusia-manusia yang punya kepribadian baik gitu. Nah, coba teman-teman komentar apa suarakannya, nanti mungkin kita akan live kembali tentang pembicaraan seperti apa yang menarik untuk bisa kita bahas di berikutnya. Karena tentu ini ada sangat ironis bagi kita semua, teman-teman semuanya, apa yang terjadi kemarin, meskipun yang bersangkutan sudah minta maaf langsung gitu. Tapi yang seharusnya yang satu panggung juga itu yang tertawa terbahak-bahak juga minta maaf ya. Teman-teman setuju nggak itu yang tertawa terbahak-bahak, tampak sekali itu ya. Dia puas sekali mendengar pernyataan Gus Miftah, kemudian itu ya coba teman-teman, bahkan itu sudah ada beberapa akun yang membuka identitas para pembicara itu satu persatu yang di atas panggung itu ya teman-teman semuanya. Komen gimana baiknya kondisinya, dan kita tetap was-was, tetap waspada, update terus berita politik, jangan anti politik. Kita semua berharap negeri kita ini berada pada negeri yang baik, negeri yang lurus, negeri yang aman, negeri yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, taat kepada asas, taat kepada hukum, dan juga berdiri kokoh bersama para alim ulama tentunya. Yang lurus, yang pernyataannya itu bisa dipegang, yang menjadi panutan dan tokoh kita semua ya. Ini ada yang Miftah ya, Masya Allah ya, Bung Muhammad Aisan Khawat ya. Itu saja. Terima kasih sudah nonton update politik. Nanti insya Allah kita akan update berita-berita yang menarik untuk kita perbincangkan bersama, kita kuliti bersama, dan kita berinspirasi dan solusi bersama. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Kembali lagi bersama kami berdua dari ujung negeri anta beranta dengan obrolan milenial di Mimbar Tube ya. Guys, ini memang ada kontroversial lagi di era sekarang, era Prabowo. Seharusnya sih era model-model macam begini itu udah nggak eksis lagi loh. Karena zaman Jokowi itu zaman kelam yang susah dan semakin membodohi rakyat. Tapi kok sekarang kok makin ke sini seharusnya sudah hilang itu kok muncul lagi gitu loh. Nah, ini ada fenomena berbahaya ini sebenarnya sih buat eh, namanya umat muslim ya. Ini Bung Udin ya, Gus Miftah itu mengolok-olok tukang es teh ketika dia apa namanya? Dia lagi ceramah gitu. Nah, yang jadi masalah bukan bukan kalimat goblok ya, tapi orangnya ketika tertawa itu kok seolah-olah bahagia banget gitu di atas penderitaan orang lain. Kan si penjual ST itu kan dia dia nggak minta untuk dibeli semua. Itu kan netizen, penonton yang cuma, woi beli woi gitu. Nah ini coba kita setel videonya ya. Nih. Masih, yo kono didol goblok. Oh itu. Es tehmu dioker. Masih, yo kono didol goblok. Nah ini yang ngeri ini adalah orang yang tertawa itu, Bung Herudin. Gimana Bung Herudin nanggapin ini? Ini kok semacam-macam seperti ini kok bisa timbul lagi di era Prabowo ini, Bung Herudin? Iya, Cek. bismillahirrahmanirrahim. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, bro. Selamat malam pemirsa dimanapun Anda berada. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Memang kalau kita lihat sekilas video itu ya, memang sangat sedih ya, terutama ekspresi dari si penjual minuman tersebut ya. Dan
yang sangat disayangkan lagi tadi orang-orang di sekitaran Gus Miftah dan juga para jamaah yang kemudian tertawa terbahak-bahak. Ya Mm-mm. mungkin di satu sisi bercanda, tapi sangat tidak pada tempatnya gitu loh ya. Mm-mm. Dan sebenarnya kita juga tahu lah, Gus Miftah akhirnya setelah ini viral juga baru-baru ini mengklarifikasi lewat postingan Instagramnya terkait beberapa video dirinya yang membantu pedagang kecil dan lain sebagainya, kemudian juga memberi mahasiswa yang kekurangan uangnya 1,3 juta untuk UKT dan lain sebagainya. Itu dibantu memang oleh Gus Miftah. Ya mungkin ya pada saat itu entah suasana hatinya sedang seperti apa, tapi memang sangat disayangkan ya. Padahal pun kalaupun dibeli satu ataupun diborong semua apa yang sedang dibawa oleh bapak itu ya Pak penjual teh atau minuman itu sebenarnya nilainya nggak sampai 150.000 saya kira ya. Kalau Mm-mm. dilihat kan tehnya itu tinggal 5 buah atau 6. Kemudian minuman apa namanya minuman eh, apa mineral itu kan nggak sampai berapa ya paling 10 ya 10 itu kan kalau 5.000-an kalau 5.000-an 50.000 ya nggak sampai 100.000 bahkan ya artinya nggak sampai 100.000 sebenarnya kalaupun langsung diborong ya sudah saya beli dibagikan ke jamaah ini sebenarnya kan jamaah yang pengen itu sebenarnya kan enak gitu loh ya ataupun ya sudah Iya, coba dijual dulu kalau nanti ada sisa saya borong itu lebih enak gitu loh jawabannya iya, seperti betul, itu betul, betul, ya betul. itu yang kemudian sangat disayangkan itu dan apalagi kan bapak itu mencari kerja yang halal ya dia dia apa dengan menjadi pedagang asongan di tempat kajian atau tempat-tempat yang ramai untuk mengais Hmm, rezeki yang halal ya betul, itu betul. lebih mulia sekali dibandingkan ya para koruptor ya para maling duit rakyat ya yang bergaya perlente yang bergaya luar biasa dengan harta bermiliar-miliaran tapi ya hasil merampok ya dan dalam Islam luar biasa koruptor itu ya korupsi itu hukumannya luar biasa dia bahkan bisa dihukum penggal leher ya tergantung eh, apa besarnya korupsi dan dampak dari korupsinya ya karena korupsi itu bukan mencuri ya kalau mencuri jelas itu harta milik orang lain yang kemudian di tempat yang tersembunyi dicuri ya dibobol rumahnya diacak-acak lemarinya tapi kalau korupsi itu dia mengambil atau mengambil harta atau uang yang itu dalam pengawasannya itu kan harusnya Betul, betul. pengawasannya dalam pengawasan dia yang seharusnya untuk kepentingan rakyat, untuk proyek apa dia korupsi. Itu kan lebih hina lagi. Makanya riswah ya korupsi atau suap atau korupsi itu dalam Islam hukumannya itu tergantung efek dari besarnya korupsi yang dia lakukan. Ya mungkin tadi Betul, betul. yang korupsi dengan yang korupsi 1 triliun hukumannya bisa beda ya karena efek dari apa yang dia korupsi itu berbeda-beda makanya bisa jadi sampai hukuman potong leher ya kalau dalam Islam ya itu sangat hina ya dan sekarang ya penjual itu kan ya kita lihat ekspresinya ya saya yakin bapak itu pasti satu menahan malu ya di satu sisi sedih ya karena tertawakan yaitu Bapak kalau videonya apalagi tambah latar musiknya yang kemudian sedih ya itu memang sangat sangat ternyuh gitu ya melihat bapak-bapak yang kita juga nggak tahu keadaan di rumahnya seperti apa ya apakah memang dagangannya sudah sebelumnya sudah laku atau belum ya ya kita tahu kadang kita juga sering aksi ya kalau sering aksi kan kadang-kadang penjual minuman itu kan sampai berkali-kali dia ya kalau misalkan Hmm, sudah es tehnya ataupun es jeruk kan sudah habis dia akan ngambil lagi ya dia pun hmm. tidak bukan jualan dia tapi jualan orang lain gitu loh biasanya Betul, kan betul, betul, dia betul. ngambil dari orang lain misalkan harga 3.500 3.500 nanti dia jual 5.000 gitu loh itu dia cuma ngambil untungnya sangat sedikit gitu dan itu pun Hmm, untuk ya tadi untuk apa yang jelas untuk anak istri yang di rumah ya tadi apa namanya apa yang dilakukan Gus Miftah saat itu ya itu sangat kurang bijak ya. Walaupun tadi sebelumnya Gus Miftah itu sudah sangat baik ya, sering membantu para pedagang juga membeli, memborong, ya itu sering dia lakukan ya, karena ya beliau kan penceramah kondang, apalagi sekarang posisi sekarang yang kemudian sangat disayangkan. Sekarang kan posisi beliau itu sebagai utusan khusus presiden untuk kerukunan umat beragama. betul, Ya, betul, betul. harusnya beliau sadar posisi beliau itu ya ketika bercanda apakah itu bisa menimbulkan kegaduhan atau tidak ya. Walaupun tadi klarifikasi dari Gus Miftah akhirnya sebenarnya membela diri ya. Apa depostik apologetik apalah artinya membela diri ya dianggapnya
kebaikan yang banyak akan hilang dengan kesalahan yang kecil ya. Artinya kan tadi harusnya memang sudah tahu karena kesalahan ini kan era media sosial ya. Ya, betul. Apalagi seorang penceramah kondang kan disorot kemana-mana. Apalagi sekarang posisinya sebagai pejabat ya. Betul, Walaupun ya betul. utusan khusus itu tidak setara dengan menteri atau wakil menteri atau jabatan eselon kepala badan itu berbeda, tapi posisinya sebagai utusan khusus itu melekat yang kemudian tersorot kemana-mana, apalagi memang dirinya sudah menjadi pendakwah yang cukup populer ya di kalangan tertentu. Ya, jadi seharusnya bijak lah ya, bijak ya. Ya tadi ya mungkin ya dari video namanya kejadian ini buat Gus Miftah ya tadi ya sudah kan memang sudah terbiasa memborong dagangan ya sudah tinggal diborong saja. Toh nilainya juga saya yakin dagangan para pedagang kecil yang berdagang itu nggak banyak ya, dan mereka juga kadang rata-rata bukan dagangan mereka sendiri tapi menjualkan ya, mengelilingkan ya. Jadi sangat disayangkannya di situ ya. Tapi satu sisi tadi Bu Fiat itu di yang lain juga memang ya tadi suka membantu ya, cuma ya bisa jadi lagi apesnya saja ya dan kurang bijak ya dalam menyikapi saat kejadian ceramah di Magelang tersebut. Jadi sangat disayangkan ya. Jadi akhirnya yang merebak kemana-mana ya, di samping juga ya mohon maaf mungkin banyak yang mengkritik cara dakwahnya ya, yang di di diskotik atau lain sebagainya, di klub malam ya, mungkin ya, akhirnya menjadi bahan amunisi untuk menjatuhkan Gus Miftah ya. Ya tapi ya alam ya, jadi dari kejadian semoga bisa mengambil pelajaran lah ya, bahwa tadi jadi penceramah itu ya harus berhati-hati, walaupun mungkin entah itu bercanda ataupun apa, jangan sampai kemudian membuat kontroversi atau menyakiti hati orang lain ya. Dan memang ya kalau pas saat itu sangat sedih banget itu kelihatannya ya, dilihat dagangan joak ya masih apa ini bahasa Jawa lah, dagangan masih banyak, masih ya dijual lah sana ya, lutut gitu kan ya. Ya jadi dan tadi ekspresi dari orang-orang yang duduk di sampingnya itu loh yang keterlaluan sekali tertawanya, tertawa menghina sekali ya, walaupun tadi apa yang lucu gitu loh ya, harusnya ya betul. Ya tadi, dan itu tadi saya tekan kali kurang bijak sekali, sangat kurang bijak ya. Betul. Ya, padahal di sebelum-sebelumnya dia sudah sering memborong dagangan masyarakat pedagang kecil. Cuma kenapa di saat momen itu dia lakukan seperti itu? Ada masalah apa gitu loh? Itu yang menjadi kurang bijaknya, dan ya akhirnya terjadi seperti ini. Nah, memang memanusiakan manusia itu memang sulit ya. Makanya adab itu lebih tinggi di atas ilmu. Bisa bedakan mana manusia yang berilmu dan beradab ya. Meski memang beda profesi ya, mungkin moga-moga penjual esnya lapang dada ya. Ya mungkin dengan kali ini ada juga orang-orang yang sekarang mungkin minta dong nomor kontak tukang esnya biar saya borong tiap dia jualan gitu ya. Mungkin itu ada berkahnya juga. Nah, Bung Udin, orang-orang di sekitar ini kan sering banget ya seperti ini ya. Waktu itu ini ada beritanya si Gus Miftah ini bagi-bagi uang ketika kampanye ya, dan dia diperiksa Bawaslu. Nah itu juga sering juga dia ternyata di X ini dia sering juga dia mengolok-olok tukang es teh yang lain gitu loh. Nah, tapi bukan berarti bukan cuma sekali ini gitu loh. Nah, ini adakah kelainan atau sesuatu adab yang Bung Odin bilang mungkin defensive apologetic, yaitu mungkin nggak berlaku karena setahu saya kebiasaan itu akan terbongkar dengan sendirinya. Menurut Bung Odin gimana? Ya bisa jadi ini memang cara Allah membongkar dan membongkar ya memang sifatnya seperti itu. Tapi yang jelas ya tadi ya, kalau dilihat dari itu ya mungkin tadi mungkin bisa jadi ini kejadian bukan yang pertama kali, tapi di saat yang lain juga kalau kita lihat juga harus adil dong menilai ya, bahwa Gus Miftah itu juga memborong dagangan pedagang kecil lainnya. Ya artinya tadi ya apakah tadi ini mood-moodan saja ya, ketika moodnya lagi baik dia borong, ketika moodnya lagi nggak baik dia jadi mau olok-olok atau gimana ya, kita juga nggak tahu ya, karena
beberapa pengajiannya terus iya, gitu loh. betul betul. Gitu. Beberapa waktu lalu dia pernah menyamakan tukang penjual es teh dengan si buta dari Gua Hatu. Itu kamu kadang-kadang gimana ya? Nah, Bung Udin, eh, untuk nasihat untuk masyarakat sekaligus closing statement ya, masyarakat atau rakyat atau umat tentang penceramah-penceramah yang semacam ini gitu loh. Di samping juga banyak penceramah yang apa, yang bener lah, yang lawak ataupun yang lucu gitu. Tapi nggak seperti Ustadz siapa yang dari Makassar tuh ya? Ya Dasar pokoknya Latif. nah, Ustadz Dasat Latif itu kan lucu juga gitu, tapi nggak menghina, nggak memaki-maki gitu. Nah, gimana Bung Udin menasihati umat atau memberi kisi-kisi lah buat umat agar tahu bahwa ini penceramah ini nggak bener gitu loh. Gimana Bung Udin? Ya, ya maaf ya, kadang namanya juga penceramah ya. Terkadang akhirnya yang dibawakan itu materinya menjadi lawakan apa yang ingin didengar jamaah, bukan mendakwahkan atau menceramahkan apa yang seharusnya didengar oleh masyarakat. Kan seharusnya Mm-mm. penceramah itu loh. Jadi clue-nya itu harusnya dia menyampaikan materi, menyampaikan ilmu, apa yang harusnya didengar oleh masyarakat, bukan Betul, apa betul. maunya masyarakat. Kalau Mm-mm. kemudian, mohon maaf ya, kemudian ketika berceramah itu pingin apa berceramah dengan apa yang ingin didengar oleh audiens atau masyarakatnya, yaitu akhirnya kadang banyak lawaknya. Mohon maaf Betul. ya, ya Mm-mm. sering dengar kalau di kampung-kampung, kalau kemudian acara maulid, acara apa, dimanapun apa, ya kadang-kadang tadi ya, kebanyakan seperti itu, walaupun juga ada yang penceramah yang serius, ya dia menyampaikan apa ilmunya, kadang diselipin guyonan, tapi kadang lebih banyak guyonannya. Dan mohon maaf kadang-kadang ya yang dibahas itu amplop, mohon maaf ya amplopnya, Mm-mm. berkatnya, ya kadang ya mohon maaf itu ya itulah menceramah. Harusnya kan tidak, harusnya keluhnya itu ya ketika berceramah itu sampaikan apa yang seharusnya didengar oleh masyarakat. Misalnya tentang hukum apa, dia sampaikan ya. Ya Betul. ketika ada reaksi dari masyarakat ya itulah memang apa yang harus didengar gitu loh. Mm. Tentang hukum apa ya harusnya seperti itu. Dan memang ya namanya ngaji di masyarakat kan ya apa ngaji ceramah ya kan paling ya sejam 2 jam, dan memang itu ya tadi membahas harusnya hal-hal yang harus didengar oleh masyarakat terkait kehidupan sehari-hari, kehidupan yang melekat pada masyarakat yang ada kekeliruannya ataupun apa namanya yang sudah menjadi salah kaprah di masyarakat itu diluruskan di saat itu yang paling keren itu ya. Harusnya penceramah itu seperti itu, bukan kemudian berceramah menyampaikan materi apa yang didengar oleh audiens atau masyarakat yang akhirnya ya tadi melawak, melucu, atau ya mohon maaf itu seperti itu jadinya. Mm. Dan tadi ya sebenarnya kalau kita lihat masyarakat Indonesia itu masyarakat yang sangat dermawan ya. Dari gift index ya atau kedermawanan indeks masyarakat itu nomor 1 loh ya. Mm. Kita tuh masyarakat yang sangat dermawan, masyarakat yang kemudian mudah apa namanya berempati kepada kesedihan orang lain. Ya termasuk kalau hari ini kita lihat kalau ke media sosial juga termasuk kisruh uang donasi. Itu kan juga karena bentuk eh, apa namanya dermawannya ya atau murah ya hatinya masyarakat Indonesia, itu bukti loh ya. Jadi masyarakat itu mudah ya berdonasi, mudah bersedekah ya karena masyarakat Indonesia itu tahu ya apa namanya kesedihan orang lain, ya mudah berempati. Ya, jadi dari kasus ini apa harus menjadi pelajaran juga bahwa tadi kita juga yang di atas ya atau para ustadz, para penceramah itu harus memiliki empati yang tinggi kepada masyarakat kecil. Apalagi posisi Gus Miftah sebagai pejabat ya, sebagai utusan khusus presiden. Ya mungkin itu saja. Oke, baik-baik. Memang ya, Islam itu tidak melarang bercanda, namun ada beberapa adab yang perlu diperhatikan ya, seperti nggak berlebihan ya, tidak menyakiti orang lain, nggak berbohong dan tidak melecehkan siar-siar agama, tidak bercanda dengan orang yang tidak suka bercanda, tidak bercanda dalam perkara-perkara yang serius. Tapi memang kadang ya namanya juga manusia, mungkin bisa tidak luput dari kesalahan gitu loh. Tapi kesalahan itu ketika dia lakukan, dia bisa introspeksi diri ya.
buka pertama dia pernah ke jambak-jambak rambut istrinya gitu kan di depan umum, terus kejadian seperti ini, dan kejadian ST ini mungkin yang kedua kali setelah netizen sudah juga bongkar ya, ada menyamakan ST dengan si buta dari gua hantu ya. Semoga umat yang melihat kondisi seperti apa kejadian ini jadi paham sih Pak, atau bisa menilai penceramah-penceramah yang ya memang tujuannya itu nggak penceramah ya, tapi ya memang tujuannya cuma cari popularitas atau apa gitu. Nah, konon kabarnya dia sudah menginstruksi apa, ada jejak digitalnya Gus Miftah itu berkelakar bahwasannya, wah saya nggak mau jadi pejabat atau apa, tapi dia sekarang jadi jadi staf khusus ya. Baik guys, itu aja. Memang lidah itu memang tak bertulang, tapi adab juga harus diutamakan gitu. Dan semoga umat bisa menilai apa yang menjadi keluhan netizen kali ini. Sekian dari kami berdua dari Ujung Negeri Anta Beranta bersama saya Orang Lembut dan Bung Herudin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.